haula wala quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim. Adad kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abdin wa daharud dahirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh Jumat. Mudah-mudahan kita berharap kehadiran Allah Subhanahu wa taala semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insyaallah peroleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita subuh pagi ini kita masih melanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah. Dan ini penting ya. Pada minggu yang lalu kita telah mengangkat bahwa akad nikah itu memerlukan ketelitian ya. Ketelitian karena khawatir ya. Di sini hazaron mimma yatarattab ya. Karena khawatir takut ada hal-hal yang menyebabkan nikah itu tidak sah ya. Nikah itu tidak sah karena apa? Ala faqdzalik atas tertinggalnya salah satu rukun atau salah satu syarat ya. Karena itu perlu kehati-hatian ya. Nah, apabila syarat dan rukunnya ya, syarat dan rukunnya sepi ya, artinya tidak mencukupi sebagaimana yang ditentukan bahwa fasadun nikah ya, maka akad nikah itu tidak sah, rusak ya. Nanti kita akan bicarakan secara detail ya. Mengapa dianggap nikah itu rusak walaupun akadnya itu terjadi Pak ya, akad itu rusak sebab hilangnya serukun atau salah satu syaratnya Pak ya. Nikah yang rusak itu al-muaddi lizina, yang menyebabkan orang itu berzina Pak ya. Walaupun nikah disaksikan orang ramai nikahnya, tapi apabila sepi dari salah satu rukun dan syarat, nikah tidak sah Pak ya. Sehingga orang itu terjebak ke dalam zina Pak ya. Walaupun tadi dianggap sah. Karena itu perlu ketelitian Pak ya. Nah, kemudian al-muaddadi, kemudian dia melanjutkan ya. Melanjutkan kalau nikahnya itu dasar wujudu waladzi zina, lahirnya anak-anak zina Pak ya. Karena nikahnya tidak sah sehingga yang lahir itu anak zina walaupun kumpul secara resmi ya, kan? Maka itu melakukan anak zina. Dan anak zina itu ya berakibat bukan hanya anaknya yang dianggap tidak terhormat Pak ya, wat tawarusul fasid, dan dari anak zina itu terjadi perwarisan yang tidak sah. Saya punya anak Pak ya, saya nikah dengan seorang perempuan kan. Kemudian nikah saya tidak sah karena hilang salah satu rukun dan syaratnya Pak ya. Kemudian saya dengan istri saya melahirkan anak, padahal nikahnya itu tidak sah. Maka itu yang disebut anak itu kan anak di luar nikah walaupun itu kumpul secara resmi. Anak di luar nikah. Dan kalau saya mati, dari sebuah hukum Islam karena anak itu termasuk anak zina, ya, maka dia tidak boleh mewarisi harta saya. Hibah boleh Pak ya. Beda waris dengan kalau waris itu pasti dia dapat bagian, itu waris saya. Saya meninggal, saya punya anak, maka harta saya menjadi waris anak saya. Tapi kalau
anak itu nikahnya tidak sah, anak itu tetap menjadi anak zina. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian anak zina ini bapaknya mati karena dia dianggap anak sah, dia dapat waris dari bapaknya. Ini yang disebut waris fasad. Waris yang tidak sah menurut Islam. Nah, kalau dia anak zina, bukan tidak boleh mendapat harta orang tua biologisnya, Pak ya, tapi dia tidak melalui waris. Dia melalui hibah, Pak ya. Nah, itu perbedaan antara anak yang halal dengan anak yang zina. Karena itu dan itu bukan berkelanjutan ya, berkelanjutan. Kemudian anak zina ini selain tidak boleh menerima waris, Pak ya, waqtul wilayah, dan dia tidak memutuskan kewalian, Pak ya. Memutuskan kewalian. Artinya orang tua biologisnya kalau anak itu perempuan, ya, kalau anak yang perempuan itu akan nikah, maka ayah biologis tidak boleh menjadi wali anak yang itu, ya. Anak yang secara biologis kalau anak zina. Itu yang pertama. Yang kedua, taruhlah ada orang anak di luar nikah, anak yang tertua, hamil duluan di atas 5 bulan dia baru kawin. Lalu anaknya laki-laki, kan? Padahal dalam kandungan itu dia ada 4 bulan, itu sudah 100% anak zina, tidak perlu diragukan lagi. Karena waktu orang tuanya nikah sudah dalam keadaan hidup. Nah, kemudian setelah berjalan beberapa tahun, anak yang pertama ini laki-laki lalu melahirkan, sahnya orang tuanya sah nikahnya, lalu melahirkan adik perempuan, kan abangnya kan jadi abang dia kan. Kemudian orang tuanya meninggal, orang tua biologisnya. Apakah anak ini boleh diwalikan oleh saudara kandungnya yang saudara itu tadi? Tidak boleh, ayah. Itu yang dimaksud waqtul wilayah, memutuskan perwalian. Udah orang tuanya kalau anak zina, kalau perempuan tidak boleh melakukan. Anak laki-laki, kalau anak laki-laki itu anak zina, tidak boleh menjadi wali adik perempuannya, ya. Itu yang disebut qat'ul wilayah. Nah, kalau ini kita tidak tahu, karena itu perlunya persaksian dalam akad nikah, perlu ketelitian, ya. Perlu ketelitian karena takut kayak gini. Sebab kalau nikahnya itu tidak sah, taruhlah ada orang yang kayak saya ceritakan ini, abangnya anak di luar nikah, adiknya anak di dalam nikah sah, ya. Kemudian karena tidak ada yang tahu bahwa abangnya ini anak di luar nikah, adiknya yang dinikahkan oleh abangnya, diwalikan oleh abangnya. Ini kan panjang walinya. Maka itu tidak sah nikahnya. Itu yang disebut nikahul fasid, ya. Dan adiknya walaupun dinikahkan oleh abangnya karena tidak boleh dalam hukum Islam, maka dia memperpanjang perzinahan. Nah, keturunan itu tetap anak zina. Ini makanya perlu kehati-hatian di dalam masalah ini, Pak ya. Kalau Imam Syafi'i itu sangat hati-hati, Pak ya. Contoh, itu kita berbicara dalam perwalian, Pak ya. Saya punya anak perempuan, ya kan? Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, Pak ya. Kemudian saya meninggal. Menurut ketentuan, anak saya tidak boleh langsung menikahkan adiknya. Anak yang laki-laki tidak boleh mewalikan secara langsung mewalikan adiknya kalau orang tua saya masih. Jadi perwalian itu tidak langsung bapaknya meninggal, tidak langsung pindah ke anaknya. Ini harus diingat. Jadi kalau orang tuanya meninggal, pas kakeknya masih dan dia masih sehat, masih tidak pikun, perwalian adik tidak boleh, harus ke atas dulu, harus ke kakek dari sebelah bapak. Nah, kalau kakek ini tidak ada, baru pindah ke adik-beradik. Adik-beradik itu yang sama-sama sah dalam nikah, Pak ya. Nah, kadang-kadang karena kita tidak ngerti, Pak ya, orang tuanya masih, lalu yang jadi wali adik-beradiknya, Pak ya kan. Kakeknya masih, lalu yang jadi wali adiknya, Pak ya kan. Ini yang menjadi penghalang. Ini yang dikhawatirkan, karena itu dalam perwalian itu kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada urutannya, Pak ya. Yang pertama kalau orang tua kandungnya tidak ada, kan bisa jadi, Pak ya.
saya kawin umur 20 tahun mamnya kan. Umur 20 tahun saya kawin. Kemudian saya dapat anak, mamnya kan. Umur 40 tahun anak saya itu kalau punya anak perempuan, saya berarti kan saya masih sehat. Kemudian anak saya yang pertama ini meninggal kan. Saya masih hidup dan dia punya anak laki-laki dan perempuan. Nah itu cucu saya ini tidak boleh langsung diwalikan oleh adik-beradiknya. Kalau saya masih ayah. Itu namanya perwalian yang terlindung. Nah, kalau memang kakeknya tidak ada, orang tuanya tidak ada, baru pindah kepada anaknya, adik-beradiknya, ayah. Baru ke perwalian selanjutnya. Nah, itu yang harus hati-hati. Sebab kalau tidak perwalian tidak betul, ayah, maka karena wali itu masuk rukun, ayah, rukun nikah, maka nikahnya tidak sah. Nah, kalau dalam Imam Syafi'i, ayah, orang tuanya ada, ayah. Saya punya anak, ayah, kan, anak perempuan saya mau nikah. Saya masih hidup, cuma keberadaan saya entah di luar negeri, ayah, kan, kerja di luar negeri, sehingga waktu perwalian anak saya tidak bisa hadir dalam pernikahan saya. Maka itu tidak boleh diwakilkan oleh adik-beradiknya, ayah. Tidak boleh, karena bapaknya masih hidup, ayah. Masih hidup. Jadi bagaimana perwaliannya? Dia langsung wali hakim. Namanya orang tuanya ada hidup, dipastikan hidup, cuma tidak bisa dihubungi melalui telepon, tidak tahu keberadaannya. Nah, pernikahan yang kayak gini kalau orang tua kandungnya, bapaknya, orang tua kandung masih hidup, adik-beradiknya tidak boleh menikahkan. Dia langsung wali hakim. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, karena itu tindakan ihtiyat. Kalau dalam mazhab Hambali itu diperbolehkan, tapi kalau dalam Imam Syafi'i tidak boleh, karena orang tuanya masih hidup. Kecuali orang tuanya walaupun hidup sakit yang tidak bisa bicara, ya kan? Maka itu diperboleh, baru ada hak pindah, ya. Nah, itu tentang perwalian. Jadi dalam hal ini karena dikhawatirkan itu, karena disebut, ya, la nikah, tidak sah nikah itu illa biwaliyin, kecuali dengan wali, ya. Kalau walinya itu wali menurut urutannya. Nah, kalau dalam Islam itu kalau bapak kandung itu namanya wali mujbir, ya. Wali mujbir ini kalau tidak ada bapaknya naik ke atas. Nah, kalau kakeknya tidak ada baru adik-beradik, itu namanya wali mujbir. Nah, jadi wala syahidain, dan adanya dua orang saksi, ya. Dua ada orang saksi. Nanti kita bicarakan masing-masing itu semua ada syaratnya, Pak, ya. Sekarang kita memasuki rukun nikah, ya. Fa arkanun nikahi khamsatun. Rukun nikah itu ada 5, Pak, ya. Tidak boleh sama dengan rukun sholat, hilang satu aja nikahnya tidak sah, Pak, ya. Itu yang dimaksud rukun, ya. Beda dengan syarat. Syarat itu harus masuk, tapi walaupun tidak bersamaan, tidak ada dalam majelis nikah, itu boleh, ya. Masih sah nikahnya. Yang penting syarat itu bisa menyusul. Itu kalau syarat, ya. Yang pertama, ya, zaujun, pengantin laki-laki, ya. Apa pengertiannya disebut pengantin laki-laki? Artinya kalaulah dia banci tidak boleh dinikahkan, ya. Jangan karena dia sifat laki-laki tapi kelaminnya banci, tidak boleh, itu nikahnya nikah fasid. Ya. Karena disebut zaujun, harus persis laki-laki. Ya. Yang kedua, zaujatun, pengantin perempuan. Ya. Artinya dia kalau hanya banci tidak boleh dinikahkan, ya, kalau bukan perempuan asli. Ya. Jadi yang dimaksud zaujun itu laki-laki asli, bukan khunsa. Ya. Kemudian pengantin perempuan itu jelas perempuannya. Kalau dalam fikih itu disebut mar'ah, Pak, ya. Nah. Kemudian yang kedua waliyun dan wali. Nah, wali ini, Pak, ya, disebut dalam Al-Quran dan surah An-Nisa dalam bab nikah itu disebut wali, Pak, ya. Disebut biizni abiha, dengan izin bapaknya. Jadi izin di situ artinya perwalian, Pak, ya. Jadi wali itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, Pak, ya. Kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan diwakilkan kepada orang lain. Itu wali, Pak, ya. Ya.
Kemudian yang kelima kan pengantin laki-laki, pengantin perempuan udah 2. Ya. Kemudian wali itu 3. Ya. Kemudian wasyahidani dan adanya 2 orang saksi. Ya, jadi 5 ini yang disebut rukun nikah. Kalaulah nikahnya, Pak ya, nikahnya hanya disaksikan oleh seorang laki-laki saksinya, ya kan? Itu tidak boleh, harus 2. Harus 2, Pak ya. Nah, kemudian yang fasiyah, kemudian sirot. Nah, ya. Sirot itu artinya ijab kabul antara wali dengan pengantin laki-laki. Itu namanya sirot. Nah, ya. Nah, wali dengan ucapan sirot itu hanya ijab kabul. Nah, ya. Nah, nanti itu dibicarakan di belakang syarat-syaratnya. Nah, ya. Jadi itu rukun. Kalau rukun berarti tidak boleh kurang, harus ada semua. Nah, ya. Mengapa harus ada wali di sini? Karena perempuan itu, Pak ya, karena perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, dia harus mengangkat wali. Ya. Ada orang memang dia atau orang non Muslim masuk Islam, walaupun ada walinya kan tidak boleh jadi wali, Pak ya. Lalu dia mau menikahkan dirinya, makanya saya nikahkan diri saya dengan si A, memang kan? Itu tidak boleh. Maka caranya di sini yang disebut wali hakim. Ya. Wali hakim itu adalah pemerintah yang ditugaskan oleh negara untuk menjadi wali. Ya. Karena Rasulullah modelnya demikian. Ya. Kalau tidak ada hakim yang demikian, maka pengantin perempuan harus mengangkat hakim. Ya. Saya angkat Pak Haji, saya perempuan mau nikah, wali saya tidak ada. Saya ngomong dengan Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya angkat engkau untuk menjadi hakim saya, untuk menjadi hakim untuk menikahkan saya dengan si A dengan mas kawin sekian. Itu artinya pengangkatan. Jadi Pak Haji sah menikahkan kalau diangkat. Tapi memang perempuan memang harus kayak gitu, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri kalau tidak ada walinya. Harus dinikahkan oleh hakim yang sudah mendapatkan tugas dari negara. Kalau tidak ada hakim menikah di bawah tangan, dia harus mengangkat wali, mengangkat hakim, Pak ya. Maka baru pernikahannya sah. Nah. Kemudian, Pak ya, wa yushtaratu fi zaujati. Ini baru berbicara tentang pengantinnya. Disyaratkan fi zaujati dalam pengantin perempuan. Untuk perempuan itu syaratnya tadi sudah masuk rukun, pengantin perempuan itu rukun. Syarat pengantin perempuan itu baru boleh dinikahkan ada 3. Artinya baru sah nikahnya, Pak ya. Saat 3 ada syarat. Al-hillu pertama halal dinikahi, Pak ya. Halal dinikahi artinya bukan mahram, Pak ya. Ada orang nikahi keponakannya kan tidak sah. Karena ponakan itu sama anak. Ya. Jelas perempuan laki-laki dengan perempuan, tapi karena ada penghalang, karena itu masih muhrim, Pak ya. Dia tidak bisa. Walaupun nikahnya tetap tidak sah karena ada itu yang al-hil. Orang harus betul-betul halal. Nah, ya. Orang yang betul perempuan atau laki-laki watain dan jelas. Jelas ini betul-betul perempuan. Kalau banci tidak boleh. Itu yang namanya ta'in. Kemudian wal khulu minan nikah. Dan syarat perempuan itu harus tidak berada di dalam nikah, ya. Di dalam ikatan nikah orang lain, ya. Walaupun pisahnya sudah 2 tahun, ya kan. Ada orang perempuan suaminya bahasa kita apa? Kalau pisah ranjang sampai 2 tahun, ya kan. Itu tidak putus nikahnya semenjak kalau dia tidak mengucapkan talak, ya. Karena perempuannya tidak mau digauli lalu pisah ranjang, ya kan. Nah, itu bisa jadi. Lalu perempuan itu mau nikah, maka itu tidak boleh. Harus jelas, harus dijelaskan bahwa itu betul-betul perempuan. Kalau dinikahkan, dia masih dalam ikatan nikah orang lain, nikahnya tidak sah. Nah, itu yang pertama. Kemudian wal khulu min iddah. Dan perempuan yang dinikahi harus sepi dari iddah, harus lepas dari iddah. Kalau dalam iddah maka nikahnya juga tidak sah walaupun rukunnya sudah sempurna. Karena masih ada syarat yang tidak terlepaskan. Nah, itu iddah itu, Pak ya, ada iddah itu ada 3, Pak ya.
ada iddah rujuk namanya, kemudian ada iddah wafat, kemudian ada iddah bain. Itu iddah namanya. Pertama yang dikatakan iddah rujuk, perempuan yang bisa dirujuk oleh suaminya, itu namanya iddah rujuk. Batas rujuk itu 3 kali suci, kalau tidak terlambat haidnya, itu iddah rujuk. Kemudian iddah rujuk itu kalau bahasa ringkasnya, karena biasanya perempuan itu men dalam sebulan sekali, maka disebut 3 bulan, salah satu kuruk, 3 kali men. Itu iddah rujuk. Kalau lepas dari itu, walaupun bekas suaminya, itu tidak boleh rujuk, harus nikah baru. Yang kedua iddah wafat. Iddah wafat itu dalam Al-Quran disebutkan 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhuri wa asyra. Ada seorang perempuan masih janda bahasa kita, suaminya meninggal, dia harus beriddah, harus beriddah 4 bulan 10 hari. Itu kalau iddah wafat. Dalam iddah wafat ini perempuan tidak boleh bersolek, biar tidak menarik perhatian orang lain. Tidak boleh bersolek. Tapi keluar untuk berusaha, kalau memang tidak ada yang berusaha itu boleh, berjualan, tapi tidak boleh bersolek. Itu perempuan, Yang ketiga iddah bain, Iddah bain itu, perempuan, yang ditalak secara tebus, itu iddah bain namanya. Iddah bain, perempuan gugat ke pengadilan, gugat ke pengadilan karena suaminya tidak mau menceraikan. Kemudian dalam pengadilan terjadilah perbincangan, kemudian perempuan itu mengatakan, yang penting aku dicerai, kau bayar 5 juta, kata istrinya. Itu namanya talak tebus. Kalau suaminya mau nerima uang 5 juta itu, menjatuhkan dengan uang 5 juta itu, jatuh talak 1 kepadamu. Jadi walaupun masih 3 bulan itu tidak boleh rujuk, Pak. Ini iddah bain, itu yang disebut bain sughra, bain kecil. Dia kalau mau rujuk tidak boleh, karena dia sudah masuk iddah bain, Jadi kalau perempuan nelak secara model kayak gitu, model ditebus kayak gitu, tidak boleh rujuk. Dia harus kawin baru, nikah baru. Walaupun masih dalam iddah 3 sucian itu, Karena itu namanya iddah bain sughra, bain kecil. Itu kalau bain. Kalau yang dinamakan iddah bain ini tidak boleh rujuk, dia boleh kembali tapi dengan nikah baru, akad nikah baru. Itu bain namanya. Itu kalau bain sughra. Yang kedua, bain itu namanya bain kubro. Bain kubro itu yaitu sosok perempuan yang cerai oleh suaminya sudah talak 3. Itu namanya bain kubro. Tidak boleh walaupun dalam iddah dinikah suaminya rujuk, tidak boleh. Dinikahkan baru juga nikahnya fasid, tidak sah. Karena sudah talak 3. Boleh kalau di perempuan itu kawin lagi dengan orang lain, di dalam nikahnya itu dia bisa berhubungan dan habis jodoh cerai dengan suami yang kedua ini. Setelah cerai dengan suami kedua, habis iddah baru boleh nikah dengan bekas suaminya yang pertama. Itu kalau bain kubro. Jadi 2 bain ini sama-sama tidak boleh rujuk. Bedanya yang bain sughra itu tidak perlu nikah dengan orang lain, tapi bolehnya kembali kepada suaminya dengan nikah baru. Itu namanya bain sughra, bain kecil. Tapi kalau bain kubro, orang yang perempuan yang sudah ditalak 3, dia bain kubro tidak boleh kembali sebelum istrinya itu nikah dengan orang lain dan bergaul dengan orang lain. Setelah cerai dengan suami kedua, habis iddah baru boleh kawin. Dengan catatan, bukan direkayasa, bukan direkayasa. Maksud direkayasa gini, Pak. Pak Indra cerai dengan istrinya,
Dalam perjalanannya merasa menyesal, celaknya sudah telak 3, ya kan. Lalu karena tidak bisa kembali, Pak Indra cari laki-laki, dicari cara supaya Pak Indra bisa kembali kepada istrinya, dicarikan laki-laki mau menikahkannya, Itu namanya rekayasa, tidak sah. Ya. Itu dalam hadis disebut kambing bontot. Ya. Nah, dibayar. Ya. Itu tidak boleh. Artinya apa? Nikah dengan suami kedua itu dengan melalui proses alamnya. Artinya memang sunnatullah. Ya. Nah, setelah itu baru boleh kembali suaminya setelah habisnya. Nah, itu iddah. Ya. Nah, itu kalau syarat perempuan ya, yang pertama halal nikahi, kedua pasti perempuannya ya, kemudian sepi dari nikah dan iddah. Nah, kalau laki-laki, pengantin laki-laki itu syaratnya 5 ya. Jadi pengantin laki-laki syaratnya itu ada 5. Yang pertama halal, sama nih ya. Kemudian ta'yin, jelas laki-laki. Wal ikhtiyaru, ya. Dan kemauan sendiri, bukan dipaksa. Ya. Kalau perempuan boleh Pak, bukan kemauannya tapi orang tuanya mau, ya kan. Itu apalagi wali mudbir. Nah, itu kalau perempuan boleh Pak. Pak Sarip punya anak, ya kan. Umur 15 tahun, pamannya kan. Kemudian ada seorang laki-laki suka dengan anaknya, ya kan. Dipinanglah. Si perempuan ini tidak mau. Si perempuannya tidak mau, tapi orang tuanya mau, hanya kan? Ya, orang tuanya mau. Lalu terjadilah akad nikah. Itu boleh Pak kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak bisa dipaksa kayak gitu. Nah, itu kalau laki-laki. Jadi laki-laki itu harus jelas kemauannya sendiri. Tapi kalau perempuan, kalau wali mudbir boleh kayak gitu. Ya. Nah, karena ada aturan kayak gini, Pak ya. Sehingga kadang-kadang dalam pernikahan anaknya tidak mau, kadang-kadang dia harus disidang dulu. Ya. Sidang. Mahkamah menentukan kalau orang tuanya mau, anaknya tidak mau, maka mahkamah menentukan nanti ini boleh dinikahkan. Ya. Artinya atau boleh melarang. Itu mahkamah ya, yang punya hak. Kemudian wal ilmu bihillil mar'ah. Ya. Dan laki-laki harus tahu perempuan yang akan dinikahi itu adalah perempuan yang halal. Tidak ada muhrim di situ. Bukan hubungan muhrim. Wa illam ya'rif ismaha. Sekalipun tidak tahu namanya. Ada perempuan cantik, kemudian seorang laki-laki tidak tahu namanya. Kan? Tapi laki-lakinya sudah tahu pasti perempuan itu. Makanya walaupun tidak tahu namanya itu sah. Kemudian walaupun nasabaha dan nasabnya. Jadi oleh karena itu bedanya pengantin laki-laki dan perempuan kayak gitu. Apalagi kalau dalam perbedaan wali mudbir, nikah yang di usia 12 tahun artinya masih anak-anak. Itu mau tidak mau perempuan itu harus ikut hukum. Karena di zaman Rasulullah dalam riwayat Siti Aisyah itu dinikahi dalam usia 9 tahun menurut riwayat. Menurut sebagian riwayat 7 tahun. Tapi yang berkumpul dengan Nabi itu di atas 15 tahun kalau tidak salah riwayatnya lah itu. Jadi perempuan kayak gitu. Tapi kalau laki-laki harus kemauan sendiri. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Wa fil waliyih, ini berbicara wali. Karena wali itu yang menentukan sah dan tidaknya nikah, Wa fil wali ikhtiyarun, yaitu orang-orang yang dipilih, orang yang terpilih. Artinya terpilih bisa jadi wali, Wa faqdu mani'in, dan sepi dari hal-hal yang mencegah menjadi wali, jadi wali pertama di sini wa huwa kufrun, yang mencegah perwalian itu karena tidak beragama Islam. Yang kedua wa fiskun. Fiskun itu orang fasik. Kalau tadi jelas orang kafir. Yang kedua ini orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya Islam, tapi tidak sholat, tidak melaksanakan hukum-hukum Islam. Itu fasik. Orang yang demikian tidak boleh jadi
wali nikah, Pak ya. Nah, karena itu jangan salahkan hakim, jangan salahkan penghulu ya. Jangan. Kalau ada penghulu khawatir jangan-jangan bapaknya ini tidak sholat, maka jangan, Pak, sebelum bapak berwakil dengan saya ucapkan dua kalimat syahadat dulu, ya kan. Disuruh mengucap 2 kalimat. Dengan mengucap 2 kalimat syahadat berarti dia masuk Tapi orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya berislam, tapi dia mengerjakan sholat dan tidak sering melanggar hukum-hukum Islam, itu namanya fasik ya. Maka itu tidak boleh menjadi wali. Kalau mau menjadi wali caranya penghulunya harus kayak model kayak gitu. Diislamkan dulu, diucapkan 2. Artinya jadi orang Islam baru ya. Karena dalam pandangan Islam orang fasik itu orang yang tidak bisa melaksanakan ajaran Islam, Pak ya. Sehingga harus diislamkan dulu baru melaksanakan ajaran Islam, Pak ya. Yang ketiga, syarat wali itu wasiban, bukan anak-anak. Artinya wali itu sudah orang yang sudah baligh, Pak ya. Yang sudah baligh, lepas dari anak. Jadi bukan wali juga selain anak-anak disebut kalau dia jadi hamba orang lain, itu tidak boleh. Atau jununun, atau orang gila yang terus menerus, ya. Maka itu tidak boleh, ya. Tidak boleh orang gila jadi wali. Wa fi syahidaini, kalau untuk 2 orang saksi, ya. Ini 2 orang saksi, ayyakuna ahlaini lisyahadah. Yang keduanya saksi itu harus menguasai sahnya jadi saksi, ya. Saya pernah, Pak, nanti saya wa ayyasma'ahal aqduh, dan harus mendengar ucapan akad nikahnya. Akad dengan ijab qabulnya harus mendengar, ya. Jadi kalau tidak mendengar, apa yang mau disaksikan, ya. Apa yang dimaksud di sini ahla ini, ya. Tahu sahnya atau tidaknya akad nikah itu, ya. Sebab saya 2 kali. Pertama, yang kedua dulu, pertama di kantor urusan agama Pontianak Barat. Nah, ya. Saya ditunjuk dari saksi dari sebelah perempuan. Ya. Ini cerita. Jadi kalau tidak mengerti sah atau tidak nikah, itu kita kena, Pak. Karena kita masuk rukun. Yang jadi saksi itu kena dosanya, Pak ya. Nah, pas waktu itu ada laki-laki setelah diakad, saya kawinkan engkau dengan si B, bin si A, dengan mas kawin sebentuk cincin emas, cincin emas tunai. Lalu pengantin laki-laki jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim, saya terima nikahnya si A bin si B dengan mas kawin tersebut. Saya tidak sah, saya harus diulang, hilangkan bacaan Bismillah. Hilang. Karena tidak bismillah kan ada perkataan lain, Pak. Bismillah itu kan tak termasuk akad. Betul menurut perhitungan kita karena menyebut nama Allah, Pak ya. Tapi salah karena memutus antara ijab dengan qabul. Ada perkataan lain yang bukan tidak masuk rukun nikah, Pak ya. Saya 2 kali Pontianak diangkat, disuruh orang jadi saksi kayak. Yang kedua di kantor urusan agama Pontianak Barat, Pak ya. Nah, yang dimaksud ahli setelah pamannya saya nikahkan engkau disebut dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai, tidak ada perpisah, Pak ya. Pisah ini ada 2. Ada pisah karena lama mau menjawabnya, itu pisah, Pak ya. Walaupun nyambung dianggap pisah kalau ada kalimat lain lah, bukan urusan akad nikah, Pak ya. Seperti ucapan bismillah tadi. Itu pisah namanya, maka itu tidak sah. Tidak bisa, kan pasti putus kalau disirkan. Yang sunnah, Pak ya, yang sunnah mengucap bismillah itu adalah yang mengijabkan, Pak ya. Pahamnya saya nikahkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang engkau aku nikahkan dengan anak kandung saya. Jadi pengantin tidak perlu mengucap bismillah, tinggal saya terima nikahnya anak kandung bapak yang bernama CB dengan mas kawin sekian. Itu berusaha. Itu yang dimaksud ahli dalam persaksian, Pak. Pahamnya hanya putus dua kali napas, itu tidak dianggap putus selama tidak ada percakapan lain di antara ijab dan qabul. Yang penting ya ini karena mungkin kita biasa jadi saksi, Pak ya. Dalam akad nikah tidak perlu 1 napas, kan ada kadang-kadang saksi yang memaksakan 1 napas, Pak ya. Tidak bisa dipaksakan kayak gitu. Yang penting yang tidak boleh pisah antara ijab dengan qabul, Pak ya. Ucapan yang di depan.
saya terima nikahnya, itu harus Kalau ke belakang itu walaupun putus-putus tidak apa. Ya. Setelah dengan mas kawin sekian, kan? Tunai, tunai itu saya terima nikahnya. Nah, ya. Itu sudah nyampai, Pak ya. Karena nya di situ kalau bahasa Arab itu domir, Pak ya. Pengganti perempuan, penama perempuan. Jadi dengan disebut saya terima nikahnya, itu berarti baru disebut namanya, walaupun putus itu tetap sah, Pak ya. Karena tadi nerimanya nyambung, Pak ya. Itu diantara persaksian, Pak ya. Nah, jadi itu di sini disebutkan oleh, dan itu disepakati oleh para ulama, Pak ya. Itu berkaitan dengan akad nikah, Pak ya. Jadi sampai di sini berarti pembicaraan kita mengenai akad nikah selain dari minggu yang lalu tuntaslah pagi ini. Jadi syarat-syarat itu berkaitan dengan akad nikah sudah kita paparkan dan itu sudah selesai, Pak ya. Ya, mungkin pembicaraan kita sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menambah wawasan kita dalam keagamaan kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita ini. Mungkin hanya sampai di sini. Mari kita lanjutkan dengan zikir kita ala hadin ya liridha illa bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. 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 Al-mawjudu
في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله إيمانا بالله لا إله إلا الله يقينا بالله لا إله إلا الله آمنا بالله لا إله إلا الله أمانة بالله لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله تلطفا ورزقا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم علمنا وعلم أولادنا وذريتنا من علومك المهزون كما علمت على جميع رسولك وأنبيائك وجميع أوليائك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء الموت عيوبنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.